Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan BKN Kanrek 5. Perkenalkan kami di acara perdana kami ini yaitu Panglima Berbicara, yaitu mengangkat tema karena di bulan April ini adalah terkait dengan peringatan Hari Kartini, jadi kita mengangkat tema tentang birokrat perempuan, brave, bright, and balance. Ya. Di sini perkenalkan ada saya Ana Nur Mutmainah yang biasa dipanggil Ana dan rekan saya Mbak Tari yang biasa saya Wiwi. Ya. Dan juga ada sosok inspiratif kita yang telah hadir di tengah-tengah kita kali ini, yaitu Mbak Yulianti. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan perkenalan lebih jauh ya, seperti itu. Jadi kegiatan ini adalah salah satu gagasan dari Kantor Regional 5 untuk sharing session berbagi informasi atau wawasan terkait sosok-sosok inspiratif yang ada di wilayah kerja kita Kanrek 5, yaitu di wilayah Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat maupun Provinsi DKI Jakarta. Ya, untuk lebih tak kenal maka tak sayang ya. Ada baiknya mungkin saya serahkan dulu ke Mbak Wiwi untuk memandu perkenalan dari Mbak Iyung. Silakan. Ya, terima kasih Ana atas kesempatan. Halo rekan-rekan ASN, khususnya di wilayah kerja Kantor Regional 5 Jakarta, yaitu wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Lampung. Nah, seperti yang tadi Ana sudah katakan, di episode pertama Panglima Berbicara ini, kita mengundang ASN inspiratif Nina, gitu, dari salah satu pulau yang ada di wilayah kerja kita, yaitu Pulau Pahawang, Lampung. Nah, untuk kali ini, siapa sih birokrat perempuan yang birokrat perempuan yang brave, bright, and balance itu? Ya, halo Mbak Yung, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak Wiwi, Mbak Ana. Posisi sedang di mana nih Mbak? Di Pulau Pahawang, Mbak, di sekolahan. Wah, cita-cita kita banget ya, An, bisa jalan-jalan ke sana ya. Tempatnya indah sepertinya Mbak di sana. Iya, pasti. Setiap hari masih terasa indah atau sudah menjadi biasa saja nih Mbak kira-kira? Setiap hari? Iya. Masih terasa indah. Baik. Mbak Yung. Kenapa Mbak? Maaf. Ingatnya dengan hati. Wow. Oh iya, wow. Kata Pulau Pahawang sudah merasuk ke hatinya Mbak Yung. Mbak Yung, kita kan sudah berkenalan, tapi sepertinya rekan ASN juga ingin kenal nih sama Mbak Yung. Boleh nggak diceritakan siapa sih Mbak Yung itu? Silakan Mbak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Saya Yulianti. Tapi orang biasa memanggil nama saya Iyung. Mereka lebih paham, lebih kenal saya Iyung. Jadi saya tinggalnya di Pulau Pahawang. Itu Mbak Ambar. Oh, nah kalau kesibukan Mbak Iyung apa nih saat ini? Saat ini saya sebagai dikasih amanah sama Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, untuk menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 8 Margapunduh Pulau Pahawang. Juga sebagai pengelola SMA swasta di Pulau Pahawang. Selain itu juga sebagai ibu rumah tangga. Ya, sebagai ibu rumah tangga juga. Wah, jadi ibu kepala sekolah ya? Kenapa? Ya. Jadi ibu kepala sekolah ya. Kalau di Upin Ipin namanya Cikgu Besar, bukan? Iya benar sih. Rasanya mau salim Mbak Yung biar cepat-cepat pulang sebenarnya. Kalau salim sama kepala sekolah waktunya untuk pulang. Bercanda ya Mbak Yung. Iya, jadi Mbak Yung ini adalah kepala sekolah di salah satu SD, yaitu SDN 8 Margapaduh ya Mbak, di Pulau Pahawang. Margapunduh, mohon maaf. Margapunduh di Pulau Pahawang. Baik. Mbak Yung, untuk tema kali ini birokrat perempuan, brave, bright, and balance, kita itu kan inginnya melihat keteladanan dari ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, seperti itu. Nah, iya nih, kita langsung aja nih Mbak. Nah,
Menurut Mbak Yung sendiri, sosok Kartini itu seperti apa sih Mbak? Bagaimana sih? Banyak sekali Kartini di mata perempuan ya. Yang pertama dia itu Wonder Woman pada zaman yang pasti. Wanita pada zamannya. Kemudian beliau juga adalah sosok malaikat tanpa sayap. Kemudian beliau juga perempuan suci yang terlahir menjadi pahlawan kaum perempuan Indonesia. Lalu semangat hingga kini. Tidak hanya untuk kaum perempuan, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, terutama di Indonesia. Penyemangat ya. Kemudian ketika menyebut namanya, terbayang satu bentuk perjuangan beliau dengan semboyan habis gelap terbitlah terang. Benar. Dan terakhir Kartini di dalam kehidupan saya bahwa beliau adalah ibu bagi perempuan Indonesia. Ya, ibu bagi perempuan Indonesia dan juga untuk kaum muda Indonesia juga ya Mbak ya Yung ya. Seluruhnya. Ya. Nah, gimana Ana kayaknya udah nggak sabar nih juga pengen kepo-kepo tentang Mbak Yung. Iya nih, menarik banget ya definisi Kartini Mbak Yung nih ya, sebagai Wonder Woman, sebagai malaikat tanpa sayap, dan juga sebagai penyemangat untuk kaum perempuan baik di masanya ataupun masa sekarang kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Yung sendiri itu sekarang tuh Kartini itu manfaatnya apa sih, sosok Kartini itu pengen dilihatnya sebagai apa sih gitu kalau di kehidupan sehari-hari Mbak Iyung? Kehidupan ya, oke. Kartini dalam kehidupannya maksudnya. Implementasi dari sosok Kartini tadi, penerapannya gitu, dari tadi kan Mbak bilang Wonder Woman, terus itu bagaimana mengkorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari dari Mbak Iyung? Iya, yang pasti kita tidak bias gender ya, tidak bias gender di sini. Tidak ada keinginan kita untuk mengungguli laki-laki. Ya, Kartini ketika itu hanya menyampaikan, berjuang bahwa perempuan itu bukan kelas 2, ya, bukan di nomor 2 kan, tetapi perempuan dan laki-laki itu sama. Itulah bentuk perjuangan Kartini. Sehingga sekarang ini kiblatnya perjuangan seorang perempuan itu menghadap Kartini, melihat Kartini, sosok Kartini pada zamannya. Dengan adanya perjuangan Kartini ketika itu, tidak ada lagi bahwa perempuan itu hanya bekerjanya di domestik. Perempuan itu kerjanya hanya di dalam rumah. Apa tadi yang bilang dapur, sumur, dan kasur. Ngurus anak, jangan masak, segala-galanya. Tapi perempuan juga punya peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam maupun di luar rumah. Sehingga perannya sama dengan laki-laki. Tidak ingin mengungguli laki-laki, tapi berperan sama. Saling antara laki-laki dan perempuan. Itu yang saya lihat sekarang ini. Menarik ya, jadi perempuan itu juga berdaya ya, punya kesempatan dan posisi ya yang kurang lebih sama seperti laki-laki, seperti itu. Ya, kalau boleh tahu Mbak Iyung ini udah berapa lama Mbak menjadi guru di Pesawaran di Pahawang maksudnya? Kalau PNS-nya dari 2008 Mbak, ASN-nya. Wah, dari 2008. Kalau bertugas dari awal memang sudah bertugas spesifik di Pulau Pahawang atau bagaimana? Saya 97 masuk Pulau Pahawang. Dulu kalau boleh sedikit sebagai pendamping masyarakat. Kebetulan saya dulu aktif di sebuah NGO, Mitra Bentala, Perkumpulan Indonesia. Kemudian yang konsen kegiatan NGO saya itu di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Kemudian saya oleh kawan-kawan untuk melakukan pendampingan masyarakat nelayan di Pulau Pahawang. Itu 97, Mbak. Nah, potensi Pulau Pahawang itu lingkungannya sangat bagus, sangat baik, sangat tinggi. Akan tetapi pemanfaatan potensi itu kurang. Artinya tidak ramah lingkungan.
Contoh dalam mengambil ikan ngebom, kemudian dengan putas. Nah, saya melihatnya bukan karena memang mereka ada kesempatan untuk melakukan itu, tapi karena ketidaktahuan masyarakat dampak negatif dari penggunaan bahan-bahan itu. Nah, 3 bulan saya di Pulau Pahawang, kemudian ada Renstra, Rencana Strategis Pulau Pahawang. Disitulah muncul ternyata akar persoalannya bukan nelayan, Mbak, pendidikan. Sehingga saya masuklah jadi tenaga sukarela. Waktu itu saya tidak di sekolah, saya buka di luar, freelance ya. Saya ngajar hari di TK, ada TK, kemudian SD, hanya ada satu sekolahan waktu itu, hanya ada SD. Hanya ada sekolah dasar negeri Pulau Pahawang dulu. Nah, kemudian 2000 saya coba berkontribusi menjadi tenaga sukarela di SD Negeri Pulau Pahawang tahun 2000. Lalu saya melihat ada peluang saya untuk menjadi tenaga pendidik seutuhnya, bukan ASN ya. Saya tidak bermimpi untuk menjadi seorang ASN ketika itu, karena amat sangat sulit untuk menembus menjadi seorang ASN itu. Sehingga saya mengalir saja, saya coba ngajar dari tahun 2000, kemudian saya ada peluang karena memang saya dulu tidak ada basic pendidikan, saya dari Politeknik Negeri Lampung waktu itu. Lalu 2003 saya coba ikutan kuliah lagi Akta 4 di Unila. Akta 4 2003-2004. 2005 saya terangkat guru bantu atau guru kontrak sampai 2007. Dan alhamdulillah 2008 saya terangkat otomatis menjadi seorang ASN. Hingga sekarang semuanya di Pulau Pahawang. Dan 2004 Mbak Ana dan Mbak Ambar saya diberi jodoh oleh Allah. Saya nggak menjadi bumi saya semakin kuat di Pulau Pahawang. Laku saya Mbak di Pahawang. Baik, menarik banget ya nih ternyata latar belakang perjuangannya sampai ada di posisi ini gitu ya Mbak Wi ya. Mungkin ini Kartini pun bangga kali ya ngelihat sosok Mbak Iyung ini karena tidak hanya awalnya malah bukan dari pendidikan ya Mbak, concernnya soal lingkungan seperti itu, tapi karena melihat peluang dan ada kesempatan. Nah inilah mungkin yang tadi Mbak Iyung sampaikan bahwa sebagai penyemangat gitu, penyemangat melihat ada peluang untuk mengedukasi gitu ya. Jadi ada peluang menjadi tenaga pendidikan itu pun dimanfaatkan. Sungguh menarik sekali. Ya, silakan Mbak Wiwi selanjutnya. Iya, sangat menarik ya seperti tadi kata Mbak Iyung bahwa kita harus melihat peranan perempuan ya Mbak ya. Sebenarnya kita tuh punya apa sih namanya? Kita punya potensi yang besar kok untuk melakukan sesuatu dengan segala sifat keperempuanan kita. Sehingga kita mempunyai peran yang lebih untuk masyarakat. Tetapi sepertinya saya lihat memang Mbak Iyung dari awal sudah memang takdirnya ya Mbak di Pahawang datang ke sana dengan bendera NGO-nya, kemudian melihat bahwa di sini oh ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan segini sampai Allah pun memberikan jodohnya di Pahawang Mbak. Jodohnya itu bukan cuman jodoh pendamping hidup sepertinya Mbak ya, jodoh lengkap sepertinya, paket lengkap kehidupan, pekerjaan, kebermanfaatan, lingkungan, dan pastinya bukan keluarga seperti itu. Nah, kalau misalkan Mbak Iyung sendiri nih Mbak lihat seperti itu, bagaimana sih Mbak Iyung memandang seorang Iyung gitu, memandang perannya saat ini untuk lingkungan itu seperti apa sih Mbak? Kita hidup berdampingan dengan lingkungan, bahkan amat sangat bergantung dengan lingkungan, saling membutuhkan ya, artinya simbiosis mutualisme antara kita dan lingkungan. Satu contoh lingkungan yang ada di Pulau Pahawang, yang tadi dibilang bahwa, yang tadi saya bilang di awal, bahwa potensi lingkungan Pulau Pahawang itu sangat bagus, sangat baik. Akan tetapi kadang kesadaran, ketidaktahuan, dan ketidakpahaman masyarakat, itu yang membuat kadang lingkungan itu hancur dan rusak. Nah, sehingga gerakan awal saya di Pahawang itu adalah penyadaran lingkungan ke masyarakat pada dasarnya. Tapi kembali bahwa pada umumnya memberikan informasi, memberikan masukan, memberikan saran ke orang yang istilahnya sudah banyak makan asam garam itu agak sulit, Mbak. Ya, agak sulit. Kayak ranting kalau sudah besar,
itu developnya agak sulit ya. Sehingga ada kepikiran waktu itu dengan kawan-kawan guru di SD Negeri 8, di SD Negeri Pulau Pawang ketika itu untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu anak peduli lingkungan. Jadi penyadaran sejak dini ke anak-anak begitu penting lingkungan bagi kehidupan kita di masa depan. Gitu, Mbak. Jadi membangun SDM-nya ya, Mbak. Jadi investasi untuk masa depan. Jadi kita tidak, ya sudahlah kalau misalkan memang cara yang secara langsung, secara direct itu sepertinya sulit, bagaimana kita investasi waktu kepada generasi-generasi yang sebelumnya, seperti itu ya Mbak jadinya ya. Benar, karena memang kalau lingkungan hidup kita baik, ya, maka insya Allah hidup kita juga akan baik. Kalau lingkungan kita baik, kita gini loh, kalau bahasa aku sederhananya, kalau kita menyadari lingkungan itu adalah hidup kita, lingkungan itu adalah hidup kita, maka ketika lingkungan itu baik, hidup kita pun akan baik. Gitu. Jadi saling berkontribusi lah gitu. Gitu Mbak. Setelah dari tahun 2007, sekarang tahun 2002, dari tahun 97 bahkan ya, sekarang 2022. Bagaimana Mbak melihatnya? Hasilnya sudah seperti apa? Sangat meningkat. Baik di bidang lingkungan, artinya 2012 hingga ke sini itu di lingkungannya Pulau Pawang sudah jadi destinasi wisata nasional ya. Bahkan sangat indah. Bahkan dunia luar pun sudah mulai melirik ke Pulau Pawang. Artinya masyarakat sudah semakin menyadari bahwa memang ada satu kegiatan yang harus menjaga lingkungan gitu. Kita sadar bahwa lingkungan itu adalah hidupnya kita. Gitu kan, ekonominya kita, mata pencariannya kita gitu. Sehingga mau nggak mau kita juga harus berkontribusi menjaga lingkungan itu menjadi lebih baik. Nah, karena memang Pawang sudah menjadi daerah wisata, alhamdulillah lambat laun masyarakatnya menyadari, oh ternyata Pawang harus bersih, sampah tidak boleh. Jadi laut itu bukan tempat sampah lagi sekarang. Justru laut itulah yang kita jual oleh masyarakat seluruh dunia lah ya mungkin ya, untuk memanfaatkan keindahan pantai, keindahan laut Pulau Pawang. Itu Mbak. Poin yang bagus tuh Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau menjaga laut kita, caranya adalah kita investasi dari generasi yang sedini mungkin untuk melihat nilai laut itu lebih daripada yang mungkin kita lihat saat ini, seperti itu. Ada apa saja keindahan di dalamnya, apa saja yang bisa kita gali di dalamnya. Nah, ya Mbak, tadi silakan Mbak. Maaf tadi terpotong. Iya. Kemudian kalau untuk pendidikan, alhamdulillah gambar 97 saya masuk Pulau Pawang hanya ada satu tingkat pendidikan ketika itu Mbak. Hanya ada SD. SD saja. Tapi kemudian ada Dewa Pendidikan Pulau Pawang, kalau saya nggak salah bilang, saya menyebutnya beliau Dewa Pendidikan Pulau Pawang, tapi baru awal April kemarin beliau wafat. Namanya Mr. Yosep Sepat, atau biasa kita sebut Mr. Joe. Beliaulah yang membantu pendidikan di Pulau Pawang. Jadi ketika itu beliau sering melihat aktivitas saya, ngajar anak-anak TK itu di pinggir laut, Mbak. Dengan modal kertas piano, spidol, mengenalkan huruf, mengenal angka, mengenal lingkungan. Kemudian beliau tertarik dengan kerja-kerja kita, dengan apa yang sudah kita lakukan. Akhirnya beliau coba komunikasi. Nah, ngobrol dengan kita guru-guru, sebenarnya maunya apa gitu. Akhirnya saya bilang, saya pernah menemui tidak semua ya, tapi banyak siswa kelas 3, kelas 4 itu belum pandai membaca. Kenapa? Karena ternyata mereka mengenal huruf itu ketika kelas 1 SD. Jadi 1 tahun itu lebih banyak mereka paham huruf. Sehingga untuk meja itu tertunda waktunya. Akhirnya kita berarti harus ada TK. Gitu kan? Nah, Mr. Joe kebetulan tertarik dengan kegiatan itu. Ada bekas TPA yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, akhirnya sama Mr. Joe direhab, dijadikan TK. Kemudian
Ada SMP terbuka, tapi karena memang tidak ada gedungnya, benar-benar terbuka, benar-benar di alam bebas, sehingga siswanya pun tidak bisa terkoordinir dengan baik. Kemudian oleh Mr. Jo dibelikan tanah, dibangun gedung, dipenuhi segala fasilitasnya oleh beliau, sehingga 2007 terbentuklah SMP Negeri Satap Pulau Pahawang. Dari beliau diserahkan ke desa, ke masyarakat, dari masyarakat diserahkan ke pemerintah. Sehingga namanya diganti dari SMP terbuka menjadi SMP Negeri Satap Pulau Pahawang. Lalu 2010, nah sebelum 2010, setiap lulusan anak SD itu, anak SMP itu diberi kesempatan oleh beliau, oleh Mr. Jo untuk sekolah lanjutan di SMA atau SMK di Bandar Lampung yang dibiayai semuanya oleh beliau. Nah, akan tetapi kan mereka tes, Mbak. Tidak semua anak yang mau sekolah tapi tidak mampu mengikuti tes. Akhirnya mereka tidak sekolah. Kapasitasnya sedikit sekali untuk menampung keinginan anak-anak sekolah tingkat SMA. Akhirnya 2010 kami mengajukan lagi ke Mr. Jo dan beliau membentuk yayasan. Sehingga 2010 ada pendidikan SMA swasta Pahawa hingga sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mr. Jo ya, sepertinya ya. Ternyata perjuangan Mbak di Pulau Pahawang dan kecantikan Pulau Pahawang beserta orang-orang di dalamnya bukan hanya mencolek hati Mbak Iyung sesama sebagai saudara sebangsa, tetapi kalau misalkan saya Google nih Mbak barusan, ternyata Mr. Jo itu kalau tidak salah adalah seorang warga negara Perancis ya Mbak. Ya, betul. seorang warga negara Perancis. Oh, terima kasih sekali. Ini saya baru dengar kisah ini seperti itu dan sangat mengharukan bahwa dimanapun kita berada sebenarnya kenapa Mbak? Beliau sudah wafat awal April kemarin. Iya, wah baru saja berarti ya. Sayang sekali kita tidak. Saya sangat menyesal tidak pernah sempat mengenal sosok beliau kalau dari cerita Mbak Iyung. Turut berduka cita untuk Mbak Iyung dan juga teman-teman di Pahawang, tentunya pasti sangat merasa kehilangan. Iya. Baik, supaya kita gunakan kenangan dan semangatnya Mr. Jo untuk terus membangun Pahawang dan juga Lampung dan juga Indonesia secara lebih besar lagi ya Mbak. Tentunya jangan seperti itu. Semoga lebih banyak dengan cerita Mbak Iyung dan juga Mr. Jo gitu, semakin banyak nih rekan-rekan ASN dan juga orang-orang Indonesia yang tersentuh dan tergerak untuk memajukan setidaknya lingkungan kita saja dulu gitu ya Mbak ya. Iya. Gimana nih Mbak Ana? Ternyata di balik sebuah perjuangan ada proses kolaborasi juga ya di situ ya, karena ya sebagai manusia memang tidak bisa bekerja sendiri, ada sosok lagi di balik itu yaitu Mr. Jo gitu ya. Terima kasih sekali untuk kerjasama dan kolaborasinya sehingga bisa membangun pendidikan juga di Pahawang ya, di Pulau Pahawang seperti itu. Nah, sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Iyung, saya agak tertarik tadi Mbak Iyung kan sampaikan bahwa untuk mengedukasi soal lingkungan itu saat ini melalui pendekatan dari anak-anaknya gitu ya, dengan membuat ekskul anak peduli lingkungan gitu. Boleh diceritakan nggak Mbak Iyung itu konkretnya tuh seperti apa sih gitu? Lalu dampaknya ke lingkungan, apakah mereka terus mengedukasi ke orang tuanya juga atau bagaimana tuh di implementasinya sehari-hari? Ya, kalau kita kan tinggalnya di pulau, Mbak, artinya kita dikelilingi oleh pasir, dikelilingi oleh pantai, oleh laut. Masyarakat atau anak-anak kadang tidak paham laut itu isinya apa aja gitu kan. Nah, dengan adanya PL, kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa manfaat, fungsi itu laut amat sangat penting. Di dalamnya ada terumbu karang. Kemudian di sini ada padang lamun. Kalau masyarakat bilang itu jerangau, lalu kemudian ada mangrove. Nah, kalau yang dilihat dengan nyata itu di sini mangrove, Mbak. Kita ambil contoh mangrove. Mangrove itu fungsi dan manfaatnya amat sangat penting, ya, untuk abrasi pantai, kemudian untuk menghalangi angin, gitu saat itu. Nah,
ketika mangrove ini tidak dijaga dengan baik, kadang kan ada yang ditebang, Mbak. Alasannya rumah, tiangnya itu diambil dibuat rumah. Tapi kalau misalkan memang manfaatnya untuk masyarakat sih, it's okay, nggak masalah. Dengan catatan tebang pilih tadi ya, tidak semuanya dibuat habis. Iya. Nah, dengan adanya edukasi ke anak-anak bahwa mangrove sangat penting, mulai kita melakukan penanaman atau konservasi. Nah, jadi kalau misalkan untuk itu kita lakukannya di sekolah, Mbak. Jadi penanaman mangrove. Anak-anak itu kita arahkan penanaman mangrove. Tapi kalau untuk lingkungan sehari-hari yang mereka lakukan adalah mereka harus sayang sama laut. Jadi laut itu bukan kotak sampah. Yang awalnya buang sampah, buang ke laut. Nah, semenjak kita katakan bahwa laut itu adalah hidupnya kita, akhirnya mereka juga menyadari bahwa ternyata laut itu tidak baik kalau dibuangin sampah gitu kan. Nah, sehingga akhirnya sadar mereka bahwa sampah tidak boleh dibuang ke laut. Itu sederhananya. Jadi edukasi sederhana aja dulu yang kita sampaikan ke anak-anak gitu. Iya. Dengan action tersebut, dengan hal-hal yang tadi sederhana, dengan mengingat bahwa laut adalah bukan tempat sampah, lalu ada yang lebih besar mungkin konservasi mangrove di sekolah gitu. Hasilnya gimana tuh, Mbak, ke anak-anaknya sendiri? Apakah ada dampak yang signifikan gitu, Mbak? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, dari anak-anaknya langsung sampaikan ke orang tua bahwa pohon bakau, kalau bawa bahasa daerah gitu kan ya, pohon bakau jangan ditebangin, Pak. Nanti kita longsor. Bahasa sederhana mereka disampaikan. Terus kemudian kalau orang punya buang sampah, Mak, jangan buang sampah di laut, kita mau berenang. Nggak mungkin kita berenang sama sampah gitu loh, Pak. Jadi nyaman anak yang menyampaikan, lebih didengar anak yang menyampaikan ke orang tua ketimbang kita, karena kita orang luar, Mbak. Itu pandangannya semuanya. Sangat menarik sekali strateginya. Semoga ini makin efektif ya, Mbak Iyung, ke depannya. Oke. Nah, selanjutnya beralih ke pertanyaan lain nih, Mbak. Ini kan kelihatannya tuh Mbak Iyung itu kan sibuk di pendidikan, tadi kan di kepala sekolah juga, terus yang sekolah swasta itu yang tadi dibangun oleh Mr. Joe itu ya, Mbak, ya berarti ya? Pengelola SMA swastanya. Kalau Mr. Joe hanya buat yayasannya, tapi kalau pembangunan pemerintah. Baik, jadi kesibukan di kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, lalu pengelola SMA swasta, juga mungkin masih ada kesibukan yang terkait dengan lingkungan gitu. Nah, bagaimana sih Mbak tanggapan keluarga nih dari mungkin suami ataupun anak terkait kesibukan Mbak ini gitu? Iya, alhamdulillah saat ini aman, Mbak. Aman banget. Gimana tuh pendekatannya tuh, strateginya supaya jadi aman nih? Mungkin boleh bisa berbagi dengan tips dengan kita. Iya, saya keluarga besar, Mbak. Saya keluarga besar ada 10 bersaudara, kemudian suami saya juga keluarga besar ada 6 bersaudara. Tapi anak saya cuma 2. Nah, komunikasi intinya, Mbak. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, orang di lingkungan saya harus tahu dahulu. Baru orang di luar lingkungan saya, baru orang di luar. Jadi ketika saya ada kegiatan ini, saya harus lapor, saya harus cerita. Bukan lapor ya, tapi lebih cerita. Ngobrol dengan suami dan anak-anak, dengan keluarga. Dan mereka support, Mbak. Ya, alhamdulillah kerjaan yang dilakukan selama ini tidak berdampak negatif ya. Maaf, tidak berdampak negatif, tapi lebih kepada positif. Sehingga kawan-kawan itu, keluarga, kawan-kawan itu amat sangat mendukung saya, Mbak. Begitu, Mbak, ceritanya. Iya. Kalau boleh tahu, ini putra-putrinya usia berapa, Mbak Iyung? Apakah masih usia sekolah atau bagaimana? Putri saya yang pertama. Saya ada 2 putra-putri. Yang pertama putri, cewek, itu baru 4 April kemarin 17 tahun, baru lulus. Baru lulus SMA. Mau menginjakkan kaki ke bangku kuliah insya Allah. Nah, kemudian yang kedua itu Juli besok, tanggal 24 Juli besok dia 12 tahun, SMP kelas 1. Jadi dia sekarang kelas SMP kelas 1, Juli besok kalau naik kelas 2 SMP. Putra, Mbak. Jadi lengkap, sudah cukup. Lengkap, sudah cukup ya. Baik. Cukup, Mbak. Nah, ini kan untuk anak, mungkin sekarang sudah pada beranjak remaja ya, putra-putrinya gitu. Selain tadi faktor komunikasi, mungkin kalau saat masih kecil gitu, ada nggak sih Mbak protes dari anak-anak ataupun
dari diri Mbak sendiri pertentangan untuk aduh kok kayaknya nggak efektif, nggak efisien nih bagi waktunya gitu. Saya pengen tahu gimana sih strategi atau tips and trick dari Mbak Iyung nih yang berkontribusi di luar rumah tapi juga terhadap anak-anak tuh tetap concern gitu. Silakan Mbak. Ya, ada Mbak, ada. Ketika mereka anak-anak itu ada protes karena kan saya tinggalnya di pulau. Kemudian kalau ada kegiatan pendidikan yang harus rapat, apa itu harus keluar. Kalau sudah dewasa enak ya pengertiannya, tapi kalau anak-anak saya cuma bilang gini, Bunda izin ya, Bunda mau keluar. Insya Allah Bunda nyari rezeki, nanti Bunda ada rezekinya, nanti Bunda bawain oleh-oleh. Gitu Mbak, jadi mereka nyambung. Nah, kalau sekarang karena memang mereka sudah terbiasa kadang saya tinggal gitu kan, ya mereka sudah nyambung. Yang penting bantu doa, yang penting bantu doa aja. Bunda sehat. Ketika misalkan Bunda keluar, yang penting Bunda didoain, Bundanya sehat, Bundanya kuat gitu. Dan alhamdulillah juga selama ini tidak ada pertentangan sih, tidak ada pertentangan kerjaan antara nurani dan kerjaan, tidak ada pertentangan jelas. Jadi akan tetapi ketika misalkan memang saya nggak kuasa atau saya sakit atau apa ya namanya. Tapi ketika memang saya masih bisa, insya Allah gitu, saya lakoni, saya kerjakan. Ya inti tadi ya Mbak ya, komunikasi lah intinya. Iya, kuncinya Ngobrol. komunikasi ya. Terutama kalau ke anak-anak tadi ya Mbak, jadi melibatkan izin dan doa mereka dalam segala aktivitas dari yang Mbak Iyung lakukan gitu. Pasti Mbak. Ya. Nah, ini sebelum beralih ke pertanyaan yang lain, itu gimana sih Mbak mengatur prioritas gitu ya, mengatur prioritas antara keluarga, lalu pekerjaan, lalu dampaknya ke lingkungan juga kan kayaknya kalau saya tangkap kesannya nih Mbak Iyung nih kayak sudah milik umat gitu ya jadinya karena Mbak Iyung nggak hanya milik keluarga Mbak Iyung sendiri gitu. Itu bagaimana tuh Mbak mengatur prioritas waktu dan manage-nya? Kalau dulu waktu masih garis sendiri ya, waktu saya belum menikah, semua memang untuk umat. Artinya lahir batin asal nggak nyawa aja ya. Lahir batin saya gunakan untuk kepentingan kebutuhan yang pasti ketika saya masih dibutuhkan dan bermanfaat untuk orang banyak saya lakoni itu. Tapi ketika sekarang alhamdulillahnya semakin ke sini semakin banyak kawan-kawan yang bantu di luar Pahawang maupun di dalam Pulau Pahawang gitu. Sehingga banyak teman-teman atau bisa kader lah ya yang bisa melanjutkan perjuangan saya gitu. Sehingga tidak melulu karena saya, tapi tetap kita berkoordinasi gitu. Kayak di desa sekarang sudah ada teman-teman yang paham lah apa yang harus diperjuangkan selama menjadi daerah wisata. Sekalipun saya masih tetap kadang menjadi jembatan dari pihak dinas ke desa gitu. Tapi sekarang sudah banyak orang-orang yang membantu saya gitu Mbak. Jadi sekarang tidak sendiri lagi, sehingga membagi waktunya antara kerjaan nyaman. Oke, jadi kuncinya tadi ya kaderisasi ya. Jadi ketika sudah mampu mengkader yang lain sehingga itu ilmu dan kemampuannya tidak dikip sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi dibagi ke yang lain gitu ya. Baik, menarik sekali, sungguh inspiratif. Silahkan lanjutkan Mbak Wibi. Iya, jadi tadi berkali-kali ya disebutkan intinya adalah komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi akhirnya bisa menghasilkan dukungan nih dari lingkungan gitu dan juga terutama dari keluarga. Memang menurut saya dukungan keluarga itu adalah sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang perempuan adalah privilege ya Mbak ya. Tadi Mbak Iyung juga bilang bahwa alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada pertentangan batin terkait dengan kesibukan saya dan keluarga gitu. Terus tadi saya juga terkenang, oh iya benar juga ya, anak saya waktu pada saat kecil juga sama tuh seperti Mbak Iyung, juga harus diberikan manfaat langsung ya Mbak. Jadi Mama harus kerja, nanti kalau misalkan Mama kerja bisa ngasih sesuatu buat kamu, bisa ada oleh-oleh gitu dan dia bahagia gitu ya Mbak. Iya, manfaat langsungnya. Tapi akhirnya beriring dengan waktu dia semakin besar, dia pun semakin paham dan bisa melihat bahwa oh ternyata mamahnya bahagia gitu. Mbak Iyung bahagia ketika menjalankan peran Mbak Iyung. Nah, sekarang kita bicara tentang Mbak Iyungnya sendiri nih, Mbak. Kalau saya mau tahu nih, kalau kita semua mau tahu nilai atau motivasi apa sih yang Mbak Iyung sampaikan atau terapkan kepada diri Mbak Iyung seperti itu sehingga kok sepertinya konsisten. Kalau saya terus terang
ide itu banyak, semangat itu ada. Konsistennya ini Mbak yang susah, istiqomah ya kalau bahasanya itu susah. Nah, gimana nih Mbak, nilai atau motivasi apa sih yang coba Mbak Yung terapkan kepada diri Mbak Yung? Bukan coba ya, tapi telah seperti itu. Ya, saya dulu tidak punya mimpi untuk menjadi seorang ASN, Mbak Ambar. Apalagi mimpi menjadi seorang kepala sekolah. Saya masuk Pulau Pahawang itu hanya punya modal tulus, ikhlas, dan bersyukur. Tulusnya memang saya melihat bahwa di Pahawang ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Karena memang potensinya ini harus dijaga gitu kan. Ini berkaitan dengan lingkungan awalnya. Kemudian saya ikhlas. Karena kenapa saya ikhlas? Keluarga besar saya di Bandar Lampung yang harus saya tinggalkan. Nah, bersyukur artinya ternyata rezeki saya di sini. Rezeki materi, rezeki jodoh, rezeki segala-gala saya ada di sini gitu kan. Sehingga saya nyaman akhirnya. Saya nyaman bekerja di sini karena memang apapun bentuk pekerjaan itu yang saya pikir adalah muaranya ibadah. Apapun bentuk pekerjaan itu, ketika kita misalkan memang sudah tuh ikhlas, nyaman, kita akhirnya asik aja ya, mengalir aja kerjaan itu, nggak ada kendala, nggak ada itu insya Allah. Dan saya semakin sadari bahwa dengan kehadiran saya di Pulau Pahawang ini sudah skenario Allah, sudah takdir tadi, gitu bahwa Yung kamu harus di sini nih gitu. Tahun sekian kamu di sini, tahun sekian kamu menikah, tahun sekian kamu begini. Sehingga karir saya ada di Pulau Pahawang, gitu. Nah, kalau misalkan memang selama ini kita banyak bersyukur, syukur nikmat, insya Allah keikhlasan, kenyamanan, kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Itu Mbak. Itu yang membuat saya termotivasi ya. Artinya yang ada dalam mindset saya harus begini nih gitu. Sehingga saya nyaman gitu Mbak. Tapi saya nih masih bandel aja nih mau nanya sesuatu. Maksudnya saya begini Mbak, kan sepertinya mengalir gitu ya, datang ke Pahawang, melihat bagaimana potensinya, jatuh cinta dengan Pahawangnya, kemudian akhirnya kehidupannya mengalir, ketemu jodoh, karir, membangun keluarga dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat, sebenarnya ada perubahannya di situ ya Mbak, dari di karir dan kehidupan Mbak Yung, juga meninggalkan keluarga termasuk meninggalkan keluarga dan teman-teman di Bandar Lampung. Pernah nggak sih Mbak ada suatu titik di mana Mbak tuh kayaknya bergejolak gitu, maksudnya melihat teman-teman atau melihat seperti apa, seperti itu. Karena perubahan tuh pasti ada yang kita ambil dan ada yang kita tinggalkan. Alhamdulillah perubahannya nggak frontal Mbak. Jadi ketika aku mulai jenuh ya keluar Mbak, keluar pulau jalan-jalan. Gitu Mbak. Orang-orang jalan-jalan ke pulau Mbak Yung jalan-jalannya keluar pulau. Sama anak-anak yang pasti. Saya nggak pernah jenuh, nggak pernah tidak nyaman, nggak asik di pulau ini. Saya malah males Mbak. Mau pulang ke kota itu malah saya males gitu. Jadi kalau misalkan Kabupaten Pesawaran tidak percaya lagi untuk menjadikan saya seorang kepala sekolah, saya nggak apa-apa jadi guru, tapi tetap di pulau Mbak. Oh, seperti itu ya. Enak Mbak, karena itu tadi ya, ketika kita memang menerima apapun yang ada di kita, semuanya nyaman Mbak, semuanya ikhlas, semuanya asik aja gitu. Jadi kalau untuk yang macam-macam, saya udah nggak mau lagi di Pahawang tuh nggak ada Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah banget gitu. Emang Mbak Yung kalau jalan-jalan kemana Mbak? Ke Bandar Lampung Mbak. Oh, ke Bandar Lampung, ke daratan ya Mbak ya. Ada mall, ada gitu kan. Oh iya, ke mall. Kita bisa janjian di mall. Sederhana Mbak, sederhana. Kalau saya jenuh paling saya keluar. Saya silaturahim dengan keluarga besar di Bandar Lampung paling itu Mbak. Gitu. Baik, jadi intinya adalah tulus, ikhlas, dan bersyukur ya. Apapun yang dilakukan harus diyakini bahwa muaranya ada di tangan Allah. Jadi muaranya adalah ibadah. Seperti itu ya Mbak. Walaupun tadi Mbak Yung mengakui ya, memang ada jenuhnya juga. Kalau ada jenuhnya ya sudah istirahat saja. Pasti ya Mbak ya ada jenuhnya. Kalau ada jenuhnya ya sudah istirahat, jalan-jalan, tapi kemudian balik kembali kepada misi kita ya Mbak, apa yang kita lakukan. Wah, keren banget nih An. Gimana menurut Ana? Keren banget sih. Biasanya kita tadi benar kata Mbak Wi, kita tuh
ke pantai itu buat holiday, tapi kalau Mbak Yung mungkin everyday is holiday ya Mbak, karena di pantai ya kan jenuh dikit main ke pinggir pantai gitu ya Mbak, dan di sana banyak pasir putih ya, Pasir pantai putih di ya. pasir putih ya gitu. Hmm. Menarik sekali di sana tuh. Oke. Tadi juga hal yang menarik itu dari Mbak Yung adalah soal apa ya? Kalau orang Jawa tuh bilangnya nerimo gitu ya, penerimaan. Kuncinya di penerimaan. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah yang terbaik gitu ya Mbak ya. Jadi apapun itu Iya, disyukuri, diterima gitu dan dijalani. Wah, menarik iya. banget nih. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Yung nih sejauh ini berkarir sebagai concern di lingkungan maupun di pendidikan gitu, apa sih Mbak Yung pencapaian terbesar yang paling membanggakan diri Mbak Yung gitu? Untuk sementara ini kita sadari bahwa Pahawang itu daerah khusus ya Mbak, daerah yang memang kehidupannya tidak menyatu dengan daratan, artinya di pulau, sehingga akses anak-anak untuk berkembang itu juga agak sulit karena pasti berkaitan dengan ekonomi dan dana. Ya, ketika anak-anak itu tidak memiliki ekonomi yang memadai, orang tuanya otomatis mereka aksesnya peluangnya kecil untuk melihat dalam hal ini pendidikan, mungkin sekolah gitu. Yang sangat membanggakan dan membahagiakan diri saya adalah ketika tingkat pendidikan di Pulau Pawang ini lengkap dari TK sampai SMA, akses dan peluang anak-anak semakin besar. Muaranya adalah, ujungnya adalah bahwa anak-anak memiliki daya saing di luar pulau dengan bekal dan modal ijazah SMA. Jadi mereka tidak melulu di pulau, mereka tidak melulu menjadi nelayan, mereka tidak melulu bekerjanya di pantai. Tapi dengan bekal ijazah dan TK tadi, ijazah SMA tadi, mereka sudah bisa bersaing di dunia luar. Contoh kayak di Serang dengan pabrik-pabrik gitu loh Mbak. Jadi dengan cara mereka keluar dari pulau, mindset mereka berkembang, pengalaman mereka bertambah gitu kan, teman-teman mereka semakin banyak, sehingga tidak ada lagi anak Pulau Pawang disebut anak pinggiran. Itu Mbak. Menarik ya. Pencapaian saya. Karena di dalam setiap proses tadi, kalau kita dari obrolan kita tadi, dalam setiap proses pembangunan pendidikan di sana ada peran juga dari Mbak Yung di situ ya. Dari yang tadinya mengajar di pinggir pantai, akhirnya berkolaborasi dengan Mr. Jo tadi, membuat ada TPA yang dimanfaatkan gitu ya. Kemudian ada SMA, akhirnya ada SMA swasta di sana seperti itu. Itu semua ada tingkat pendidikan di sana, ada peran Mbak Yung di situ. Jadi memang saya pun angkat topi gitu ketika Mbak Yung menyampaikan bahwa ketika menyiapkan SDM di Pahawang tuh bisa berdaya saing di luar seperti itu. Selanjutnya, apakah ada mimpi-mimpi dari Mbak Yung sendiri gitu yang belum terlaksana atau belum terwujud gitu, atau ada mungkin yang on progress gitu? Ada. Untuk sementara ini saya coba bekerja sama dengan desa, Mbak. Kemarin saya sempat mengajukan ke desa membentuk sanggar. Sanggar apapun. Jadi wadah pemuda-pemudi Indonesia dalam berkarya. Gitu. Pahawang ini sangat membutuhkan para tour leader atau guide dengan bahasa yang tidak hanya bahasa Indonesia mereka kuasai. Tidak hanya bahasa santun yang mereka kuasai, tapi paling tidak ada bahasa-bahasa asing yang mereka kuasai sehingga lebih terlihat profesionalnya anak-anak Pulau Pahawang. Yang tadi aku bilang bahwa tidak ada lagi nanti anak Pahawang dibilang anak-anak pinggiran. Nah, jadi memang ini lagi on progress ya dengan Pak Kades, dengan aparat desa, akan dibentuk sebuah wadah sanggar seni. Jadi kemudian ketika nanti ada tamu yang ingin melihat Pahawang itu seperti apa gitu kan, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni dramanya gitu kan. Jadi bakat hobi anak-anak itu ada wadahnya gitu. Dan wadahnya itu tidak sekolah yang mengkoordinir karena memang bentuk luas-luas ya, karena kita bicara desa. Jadi saya bekerja sama dengan desa dan desa sudah mengamini itu. Dalam waktu dekat desa akan mencari tempat untuk sebagai wadah kumpulnya muda-mudi Pulau Pahawang dalam berkarya. Begitu Mbak. Baik, menarik. Lagi-lagi balik ke kuncinya tadi ya, kolaborasi ya. Untuk membuat sesuatu yang lebih besar itu butuh bantuan pihak lain.
Ada berapa desa kalau boleh tahu di Pahawang sendiri, di Pulau Pahawang? 1 Ada 1 ya? Oh, oke. Jadi desa memang Pulau Pahawang. baik. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Mbak Wiwi? Iya Mbak, saya jadi penasaran nih Mbak. Ya makasih Ana. Kalau kita nih ke Pulau Pahawang gitu, butuh waktu berapa lama sih Mbak untuk mengelilingi satu pulau itu, kepulauannya? Pulau Pahawang. Kalau untuk mengelilingi pulau nggak lama sih Mbak, kurang lebih 1 jam. Tapi kalau berhenti-berhenti gitu, makir-makir ya, pada tempat indah kita foto-foto, lama itu Mbak. Tapi kalau hanya Itu tak terbatas. ya selfie-selfie gitu. Tapi kalau hanya keliling aja, nggak nyampe setengah jam deh, kurang lebih 1 jam gitu. Gitu. Sebenarnya Tapi ini kalau jadi itu kurang lebih 2 jam lah, 2,5 jam lah. Gitu. seperti itu. Jadi iya, baik. Sebenarnya ini jadi kalau kita ke Pahawang ya kira-kira nyari Mbak Iyung itu sekitar 1 jam lah. Oke. Iya, jadi sisakan waktu 1 jam untuk mencari Mbak Iyung. Iya, berarti di sana kalau mau ngumpet juga susah ya Mbak ya? Iya, mau ngumpet gimana? Kelihatan gitu, gimana 1 jam gitu. Iya Mbak. Jadi banyak sekali. Terima kasih ya Mbak Iyung atas apa yang sudah yang sudah dilakukan sehingga Mbak Yung tuh bisa bilang bahwa ada hal yang paling membanggakan buat diri saya seperti itu. Wah, itu memang pencapaian yang pencapaian dan nikmat yang tiada tara yang kita rasakan ketika kita bisa melakukan sesuatu menjadi lebih baik atau lebih cepat atau berubah ke arah yang kita harapkan seperti itu ya, Mbak. Nggak hanya Mbak Yung saja yang bangga terhadap diri Mbak Yung kok. I am very proud of you, Mbak. We are very proud of you gitu. You are brave, you are bright, and of course you are able to balance your life ya antara keluarga dengan karir seperti itu. Wah, hebat sekali ya Ani, birokrat perempuan kita yang satu ini seperti itu. Terima kasih Mbak Yung, tidak sabar kita. Semoga ada kesempatan, ada takdir yang mempertemukan kita ya Mbak ya ke depannya. Mari kita Oh iya, mari kita holiday ke Pulau Pahawang. Ya. Nanti Mbak Yung holiday ke Jakarta gitu. Kita tukeran. Holiday Mbak, pusing ya? Oh pusing ya? Kantor kita dekat dengan Taman Mini Mbak, nanti kita holiday ke Taman Mini ya. Iya, ya. Sebelum kita tutup nih, kira-kira Anda masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak buat Mbak Yung? Lebih ke apresiasi sih Mbak, saya merasa biarpun obrolan kita singkat ini tapi banyak hal-hal atau nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu, yang belum tentu semua orang bisa mendapatkan privilege. Kalau saya bilang itu malah justru privilege, belum tentu kita yang ada di kota, kita yang ada mungkin dari awal memang sudah jadi PNS seperti mungkin saya sama Mbak Wi dan teman-teman yang lain di sini bisa berkontribusi semaksimal Mbak Yung bisa lakukan di sana gitu. Jadi memang Mbak Yung adalah orang yang tepat di waktu yang tepat dan di lokasi yang tepat. Terima kasih banyak Mbak Yung untuk kontribusinya Pahawang dan pasti akan berdampak juga ke Indonesia seperti itu. Silakan Mbak Wi. Iya, wah ya keren banget ya. Seperti Kartini yang keberaniannya dan juga perjuangannya, semangatnya tentunya masih terkenang dan menjadi inspirasi bagi kita semua hingga saat ini. Nah Mbak, sebelum kita tutup, apa nih pesan inspiratif Mbak untuk rekan-rekan ASN supaya bisa menularkan semangatnya Mbak Iyo? Di awal tadi aku sempat cerita bahwa untuk menjadi seorang ASN itu amat sangat sulit. Tapi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengejar untuk menjadi seorang ASN atau PNS. Karena ada cerita bahwa ASN atau PNS itu ada masa pensiun, ada hari tua, sehingga terjaminlah kehidupannya gitu kan. Akan tetapi ketika hanya berpikir, hanya melulu yang dipikirkan adalah materi, nggak akan selesai urusan hidup dunia ini. Makanya mari kita sepakati bahwa bekerja itu seni, apapun bentuk pekerjaannya. Dalam hal ini kita garis bawahi bahwa ASN ya, bekerja itu adalah seni.
Kemudian mari kita mendidik hati kita, jiwa kita, sehingga akan muncul pendidikan moral yang mendasar. Ketika pendidikan moral mendasar kita sudah terpatri di hati kita, akan bisa kita edukasikan ke anak-anak didik kita. Kemudian untuk ASN seluruhnya, mari kawan-kawan ASN mulai saat ini tumbuhkan di hati kita menjadi seorang ASN yang penuh syukur, yang bekerja dan berkarya dengan hati sesuai dengan tupoksinya. Itu, Mbak. Ya, wow, sangat-sangat. Merinding saya, Mbak, dengan Merinding, kata-katanya. Iya, benar sekali ya. Jadi untuk rekan-rekan ASN, terutama untuk yang muda-muda ya, ini juga yang benar sekali Mbak, ini juga yang terkadang kami berdua obrolkan ya, An, gitu. Jangan hanya bercita-cita menjadi pensiunan PNS ya Mbak ya, tetapi bekerjalah dengan seni, nikmati waktunya di masa kita masih bisa melakukan sesuatu. Jadi mendidik hati dengan pendidikan moral agar bisa kita tularkan ke anak didik kita gitu kan. Jadi menjadi apaan? ASN yang penuh syukur dengan hati. Ya ampun. Dan bekerja sesuai tupoksi. Wow, mantap. Wow, mantap. Iya, Ana yang sering mengingatkan saya, kita fokus Mbak ke tupoksi kita seperti itu. Jadi bukan hanya bermimpi, tetapi kita mengoptimalkan peran kita melalui tupoksi kita. Wow. Ini merinding ya? Ya, merinding banget sih. Bukan Ini hanya jadi, ruangan kita yang dingin kan ini. saya yakin nih yang namanya pepatah bilang apa yang dilakukan dengan hati akan sampai ke hati yang lain. Ini contohnya nih nyata banget nih Mbak Yung. Karena saya merasa banget ini ketulusan yang dilakukan Mbak Yung tuh sampai di Ciracas biarpun Mbak Yung ada di pulau gitu loh. Gitu. Keren banget Mbak, sangat inspiratif. Alhamdulillah teknologi mempertemukan kita ya Mbak. Semoga takdir juga akan mempertemukan kita secara langsung. Wah, keren gak tuh An kata-katanya? Baru tadi pop up loh. Ya, baik Mbak Yung. Kenapa Mbak? Status ya, bahwa teknologi mempertemukan kita dan mudah-mudahan takdir juga akan. Iya, benar sekali Mbak. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Yung. Dan juga kesediaannya, walaupun kita mendadak ya kita menghubungi Mbak Yungnya seperti itu. Wah, wow, ini adalah rezeki buat saya dan Ana bisa bicara dengan Mbak Yung. Seperti itu. Terima kasih. Semoga lancar ibadah puasanya, terus menginspirasi. Amin. Assalamualaikum Mbak Yung. Terima kasih, sehat selalu. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sana. Iya, salam kembali buat semua ya. Iya, terima kasih. Tetap bahagia. Amin.